Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, saat ini dunia sedang menghadapi bencana COVID-19, termasuk juga kita umat Islam. Bagi kaum muslimin, COVID-19 dapat dipandang sebagai ujian, sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengukur apakah kita masih bisa bersyukur ataukah kita menjadi kufur. Salah satu bentuk rasa syukur kita adalah dalam menghadapi COVID-19 ini, kita wajib berupaya sekuat tenaga untuk menghentikan penularannya dengan cara menjalankan anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan dengan sabun, pakai masker jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dan beberapa protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandemi COVID-19 kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan 1441 Hijriah. Jaga kesehatan agar kita dapat menjalani ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Marhaban ya Ramadan. Para pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, selain merupakan kewajiban dan sekaligus alasan diciptakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya, juga merupakan sarana untuk membersihkan diri manusia dari kotoran dan dosa yang melumuri jiwanya. Sehingga tidak ada satu ibadah pun yang lepas dari arah tersebut. Pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa manfaat puasa bagi kita. Puasa dapat kita fungsikan sebagai sarana pembinaan spiritual, sarana pembinaan sosial, dan sarana pembinaan fisik. Bulan Ramadan yang di dalamnya kita menjalankan ibadah puasa berfungsi sebagai sarana tazkiyatun nufus, atau kita sebut dengan pembersih jiwa. Melalui cara inilah kita dididik menjadi manusia yang berakhlak mulia, terpuji, sabar, dan jujur, serta tegar terhadap segala ujian dan cobaan. Kita dilatih untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela seperti ghibah, mempergunjingkan orang lain, gosip, hoak, dan sejenisnya, atau melakukan hal-hal yang tidak berguna. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang intinya, apabila seseorang dari kamu sekalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan berteriak tanpa guna. Bila dicela orang lain atau dimusuhi, maka katakanlah,
aku ini sungguh sedang berpuasa. Yang kedua, Ramadan juga merupakan sarana bagi pembinaan sosial. Semua merasakan bagaimana rasanya lapar itu, bagaimana rasanya dahaga itu. Melalui cara ini kita dilatih untuk bisa berempati terhadap fuqara masakin yang sehari-hari mereka akrab sekali dengan rasa lapar dan dahaga. Inilah yang dimaksudkan bahwa puasa mendidik kita untuk peduli pada sesama, khususnya fakir miskin. Itulah makanya di bulan Ramadan disunnahkan untuk memperbanyak amal sedekah. Bersedekah bisa bermakna sangat luas. Memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan juga merupakan sedekah. Menyantuni anak-anak yatim, mengajak mereka berbuka puasa juga merupakan sedekah. Memberikan perhatian kepada sesama itu juga merupakan sedekah. Bahkan seulas senyum pun sudah termasuk sedekah. Di akhir Ramadan, setiap muslim diwajibkan membayar zakat fitrah untuk membersihkan dan menyempurnakan ibadah Ramadannya. Para pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, yang terakhir, Ramadan ini juga merupakan sarana bagi pembinaan jasmani, tarbiyatus jasadiyah. Ibadah Ramadan memang membutuhkan kekuatan fisik. Karena itulah bagi yang tidak prima, bagi yang tidak sehat, bagi yang sakit, bagi orang tua renta, orang-orang yang tidak memiliki kesehatan yang cukup, wanita hamil dan yang sedang menyusui, serta para musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ini semua tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudzal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dari ayat ini tergambar bahwa bagi mereka yang sedang bepergian, bagi mereka yang memang udzur secara syar'i, memang diperkenankan untuk tidak menjalankan puasa Ramadan. Sebagai gantinya, dia harus mengganti puasa tersebut di hari-hari yang lain sesuai dengan puasa yang ditinggalkannya. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan secara medis, para pemirsa bisa browsing di internet. Di sana kita diberi informasi cukup lengkap bahwa puasa begitu banyak memberikan faidah bagi jasmani kita. Di antaranya saya bisa sebutkan bahwa secara medis manfaat puasa bagi tubuh kita itu bisa meningkatkan kesehatan kardiovaskuler kita. Tekanan darah tinggi pun juga ternyata bisa diturunkan dengan ibadah puasa. Gula darah kita itu ternyata juga bisa ditekan. Selain itu juga bisa meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi peradangan, melindungi otak kita, mengurangi produksi protein yang berbahaya. Selain itu berpuasa juga mendorong respon stres yang sehat
membantu pemulihan dari cedera yang kita alami, menyehatkan kulit, meningkatkan fungsi organ tubuh, serta meningkatkan fungsi organ pencernaan kita. Dengan demikian secara keseluruhan, ibadah puasa ini bukan hanya memiliki nilai-nilai psikologis, nilai-nilai kejiwaan, nilai-nilai mental, tapi juga bermanfaat bagi peningkatan kesehatan kita, bermanfaat bagi pembinaan tubuh kita, jasmani kita. Para pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.